kita selalu menjaga komunikasi, kemudian juga kita sharing, misalnya mereka ada persoalan apa, marketing ya kita bantu gitu. Kemudian permodalan. Hari ini kita berkesempatan memberikan ataupun melakukan serah terima alat mesin pertanian di Dinas Pertanian, dan ini sangat ditunggu-tunggu oleh para petani di Kabupaten Banyumas, dan alhamdulillah hari ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Jadi kita sekarang sedang konsen untuk bisa membantu, mendampingi, kemudian juga mensupport, mencari solusi terbaik supaya kondisi mentalnya, psikisnya itu bisa pulih. Senangnya program proaktif, program aksi parlemen yang aspiratif, komunikatif, dan informatif kembali hadir menyapa Anda. Kali ini, kita akan kembali mengajak pemirsa untuk mengunjungi daerah pemilihan Jateng 11 DPRD Jateng yang meliputi Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap. Dan di episode kali ini, wakil rakyat yang akan kita ikuti kegiatannya saat di Dapil adalah salah satu Serikandi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ya, selama 30 menit ke depan, kita akan melihat lebih dekat sosok wakil rakyat dari fraksi Partai Gerindra DPRD Jateng, yaitu Sinta Laila. Wow, aroma getuk goreng begitu terasa. Saat ini pemirsa, kita sedang berada di Sokaraja, Kabupaten Banyumas, dan hari ini kita akan beragenda bersama dengan Ibu Sinta Laila SHMH. Beliau adalah anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Dapil 11 dan meliputi Kabupaten Cilacap serta Kabupaten Banyumas. Bagaimana keseruan hari ini? Bersama saya Imsyad, kita bersama dalam Proaktif. Dalam kunjungan kerja di Kabupaten Banyumas saat ini, kita akan melihat langsung kegiatan anggota Komisi E DPRD Jateng tersebut bertemu masyarakat di Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Ya, getuk goreng Sari Murni Sokaraja ini merupakan salah satu pusat oleh-oleh makanan khas Banyumas yang legendaris. Selain rasanya yang lezat, tekstur getuk gorengnya yang lembut cocok menjadi oleh-oleh bagi keluarga. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di pusat oleh-oleh pembuatan untuk getuk goreng Sari Murni. Kita akan langsung masuk ke dalam menyapa pengunjung dan juga pemilik dari Sari Murni. Ini apa ini? Paru. Halo Ibu. Wah, Ibu Sinta, apa kabar? baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini hari ini sedang berbelanja ini Bu? Iya, ini saya lagi main tempatnya Mbak Novi, kebetulan temen dia apa itu aktif di UMKM. Oh, Mbak Novi. Halo Novi. Insya, waduh, ini oleh-olehnya banyak sekali, bukan hanya getuk goreng ya. Iya, ini oleh-oleh khas Banyumas. Oleh-oleh khas Banyumas. Betul. Nah, Alhamdulillah kedatangan sama Ibu Sinta yang lagi belanja di sini, gitu kan. Bu Sinta ini sedang berbelanja, ini masih di awal, baru segini. Nanti kita akan lihat ya, seberapa banyak dan juga seberapa keranjang-keranjang yang dibawa oleh Bu Sinta. Pastinya. Di sela-sela aktivitas yang padat, Ibu tetap mengunjungi UMKM seperti Mbak Novi di Sari Murni ini ya Bu ya. Iya. Ibu, kesibukannya saat ini apa saja Ibu? Alhamdulillah hari ini saya berkunjung ke kuliner. Kemudian tadi pagi ada pengajian. Terus lanjut karena saya udah janji dengan Mbak Novi, saya mau ke
tempat usahanya Mbak Novi yang Iya. udah cukup lama ini, Getuk Goreng Sari Murni, ya Mbak? Iya, ya? betul. Getuk goreng Tahun berapa, Sari Mbak? Murni dari tahun 1928. 1928, bisa dibayangkan, dan ini menjadi salah satu signature yang ada di daerah sini, yang ada di Banyumas, menjadi Iya. pionir begitu ya. Nah, ini kalau ngomongin soal getuk goreng, ini Iya. dari 1928 sampai dengan saat ini bagaimana terus bisa termaintain? Iya, dari 1928 itu dari mbah saya, Oh. kakek saya, terus berlanjut ke bapak saya. Bapak saya kebetulan anak tunggal, jadi cuma satu aja. Bapak saya punya 5 bersaudara dan saya anak terakhir. Untuk mengelola ini masih keluarga. Meskipun dari 5 bersaudara itu punya brand Usaha masing-masing. masing-masing ya? Oke. Brand Iya, masing-masing. masih brand Tapi masing-masing, getuk Bu. ya? Getuk goreng semuanya, Getuk goreng oleh-oleh. semuanya. Iya. Dan yang pasti ini tidak lepas dari campur tangan seperti Ibu Sinta. Pastinya, karena ya. kita binaan juga. Didampingin lah ya, support ya. Support. Nah, Ya ini- itu sangat concern perhatian kepada tidak hanya kepada keluarganya sendiri atau dirinya sendiri loh Mas. Jadi, Mbak Novi ini juga mengedukasi teman-teman yang memang dia berusaha dan khususnya dari bahan baku singkong ya. Olahan singkong. Oke. Iya, yang cukup banyak di Banyumas ini. Karena memang Banyumas ini terkenal dengan singkongnya. Ya. Nah, Bu Sinta, ini untuk bisa terus membina UMKM dan tentu untuk tidak luntur ya dengan singkongnya, upaya-upaya apa saja sih Bu yang dijalankan oleh Bu Sinta? Ya, otomatis kita selalu menjaga komunikasi, kemudian juga kita sharing, misalnya mereka ada persoalan apa, marketing ya kita bantu gitu. Kemudian permodalan, kemarin sih kita ya ada sih modal yang tidak pakai bunga, tapi nggak banyak, itu hanya untuk stimulan aja. Oke, jadi ada Seperti itu. upaya-upaya yang memang Kemudian ada pelatihan-pelatihan. ada pelatihan juga. Ya misalnya begini, misalnya ini barang, Ya. packagingnya belum oke, kita kasih pelatihan dalam bentuk peningkatan packaging supaya bisa eye-catching gitu. Betul. Lihat gitu, katanya sih begitu ya Mbak ya. Iya. Gak lengkap rasanya kalau kita sudah datang ke sini di sentra oleh-oleh Sari Murni, getuk goreng yang menjadi andalan kalau kita belum mencoba. Ibu, kita boleh mencoba langsung. Oke, siap. Kita coba dulu Mbak biar Novi tahu udah rasanya. nyiapin juga Sudah ya, nyiapin. spesial hari ini ya. Oke, Oke siap, lah boleh. kalau begitu kita akan Ini coba. ada olahan dari singkong. Selain ada getuk goreng, ada lanting dan ada opak. Ini semuanya olahan dari singkong. Singkong. Ibu Sinta coba di Ibu, ayo Bu, silakan Bu duduk di sini Bu. Walaupun Iya. saya lagi jaga diet, tapi ya udahlah. nggak Waduh. apa-apa. Ini aman Bu, gluten free karena cuma gula merah saja sama Kalau di singkong. sini nggak boleh diet-dietan. Iya. Dietnya besok aja. Gimana Bu Sinta? Udah langganan, quality controlnya terjaga ya Bu ya? Bersama dengan Bu Sinta dan juga Bang Novi di sini kita sudah mencoba, dan Bu Sinta ini udah repeat order banget ya, yang pasti udah gak hitung-hitung lagi. Hari ini Ibu juga akan lanjut berbelanja. Nah, kalau kita sudah sampai sini, sekarang giliran Anda pemirsa untuk datang langsung dan mencoba hasil dari UMKM yang produknya adalah olahan Singkong. Usai dari pusat oleh-oleh getuk goreng di Sokaraja, Kabupaten Banyumas, kegiatan kunjungan kerja bersama Ibu Sinta Laila berlanjut ke kantor Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas untuk melihat langsung pemberian bantuan sejumlah traktor oleh pemerintah untuk kelompok tani di Banyumas. Sebagai salah satu daerah penyangga pangan di Jawa Tengah, produksi beras di Kabupaten Banyumas cukup signifikan, di mana menurut data BPS Jateng, Kabupaten Banyumas memiliki luas panen padi sekitar 51.000 hektar dan rata-rata produktivitas sebesar 54 kuintal per hektar. Diharapkan dengan bantuan alat pertanian tersebut dari pemerintah, produktivitas para petani terus meningkat sehingga ke depan kesejahteraan petani Banyumas semakin membaik. Nah, untuk itu saya berpesan kepada Bapak-Bapak sekalian, tolong, ini adalah uang dari APBD, APBN, uang negara, uang dari rakyat.
manfaatkan betul alat mesin pertanian ini untuk membantu proses produksi pertanian agar produksinya meningkat, efektif, efisien. Jadi mudah-mudahan alat pertaniannya ini bisa mendukung pertanian panjenengan, kemudian juga sesuai harapannya nanti bisa meningkatkan hasil, kemudian program dari Bapak Presiden bisa tercapai, adanya ketahanan pangan ya Pak Kades. Pemirsa, saat ini kita sedang berada di acara penyerahan bantuan traktor roda 2 yang ada di Kabupaten Banyumas. Ibu Sinta, kita mengikuti agenda Ibu hari ini dan hari ini bisa disampaikan kepada pemirsa Ibu, agendanya apa di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas? Iya, terima kasih Mas. Hari ini kita berkesempatan memberikan ataupun melakukan serah terima alat mesin pertanian di Dinas Pertanian bersama dengan Pak Kadis ini. Alhamdulillah kita ditemani dengan Pak Kadis. Dan ini sangat ditunggu-tunggu oleh para petani di Kabupaten Banyumas dan alhamdulillah hari ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah untuk semuanya. Iya Pak Jaka, tadi kita menyaksikan ya Pak untuk penyerahan bantuannya. Kalau kita bisa share kepada pemirsa, komoditi pertanian di Kabupaten Banyumas ini gambarannya seperti apa sih Pak? Oke Mas, secara umum kita masih di komoditas pangan, utamanya padi. Karena kita punya luas baku sawah itu sekitar 30.000. Tapi untuk hortikultura yang sudah terkenal juga adalah durian bawor. Itu nama dari Kementerian Pertanian sebenarnya Kromo Banyumas, tapi brand di lapangan adalah durian bawor. Nah, sekarang kita juga sedang kembangkan yang horti adalah alpukat. Oke, jadi kalau tanaman pangan beras, kemudian hortinya buahnya durian, kita menyusul nanti melon. Sudah banyak juga, alpukat. Sudah banyak juga yang melon di hidroponik itu kita udah beberapa titik. Beras, kemudian durian, melon, alpukat. Dan sesaat lagi ini alpukat yang sedang digencarkan ya Pak ya. Potensi-potensi yang ada di Kabupaten Banyumas dan ini tentu akan menambah citra positif kepada masyarakat yang ada di sekeliling juga. Hasil asli dari Banyumas begitu ya. Nah, tadi kita melihat salah satu petani yang mendapatkan bantuan traktor ini adalah Pak Wartiman. Bapak, bagaimana Bapak rasanya hari ini mendapatkan bantuan traktor roda 2? Alhamdulillah, terima kasih Bu. Sebagai petani saya senang banget atas bantuan traktor roda 2-nya. Semoga petani di Banyumas ini khususnya saya dari Gelar mengucapkan terima kasih, semoga petani tambah sejahtera. Amin. Amin. Kedepannya semoga ada perhatian lagi yang lebih dari pemerintah melalui Bu Sinta. Terima kasih. Baik Bu, kalau kita melihat ini potensi-potensi pertanian yang ada di Kabupaten Banyumas ini kan memang luar biasa. Tadi disampaikan oleh Pak Jaka, beras itu sudah pasti begitu ya. Meskipun lahan semakin tambah tahun, sepertinya ini juga PR karena ada peralihan juga gitu ya Bu. Dan upaya-upayanya bagaimana ini? Saya kira kalau ya itu yang kita butuhkan karena pertanian itu semakin maju ya Pak Kadis ya. Jadi harus mengembangkan sistem yang lebih baik walaupun lahannya sempit, kalau bisa lahan sesempit apapun tuh bisa berproduktif gitu loh, jangan tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu, saya juga berpesan kepada masyarakat di Kabupaten Banyumas ataupun Cilacap, karena itu dapil saya juga Mas. Para ibu-ibu, bapak-bapak itu supaya memanfaatkan, saya kita punya lahan kecil kita manfaatkan. Kemudian sekarang sistem pertanian kan bisa tumpang sari atau apa itu ya Pak. Jadi tidak, kalau di luar negeri lahannya nggak ada pun dia bisa bercocok tanam di atas rumah. Kalau kita kan masih ada tuh. Sesempit-sempitnya kita kayaknya masih lebih luas daripada negara lain. Iya, masih bisa memanfaatkan pekarangan halaman yang ada di sekeliling rumah kita. Kalau tidak ada di pekarangan rumah kita, berarti bisa di halaman tetangga ya Bu ya. Iya. Jadi saya begini Mas, saya boleh menambahkan. Betul. Yang pertama adalah kita proteksi dengan Perda LP2B, lahan pertanian pangan berkelanjutan. Itu untuk mengurangi berkurangnya lahan sawah ke peruntukan non
pertanian. Kemudian juga bisa kita smart farming, vertical farming, dan menggunakan pekarangan lestari itu di KWT, di Dasa Wisma dan sebagainya. Penggunaan Internet of Things, AI itu juga akan membantu keterbatasan lahan. Iya. Iya, ini mungkin juga yang menjadi salah satu concern dari Ibu Sinta ya Bu ya, untuk petani-petani muda, petani milenial ini terus mendapatkan dukungan begitu ya. Ya. Saya kira itu penting sekali ya Mas ya, karena kan kita yang tua-tua kan otomatis akan semakin sepuh, semakin energinya juga sudah berkurang. Nah ini kalau bisa diteruskan, bahkan tidak hanya diteruskan, tetapi si milenial ini mempunyai kreativitas yang lebih daripada orang tua, berinovasi yang lebih daripada orang tua gitu, sehingga nanti hasilnya mungkin bisa yang melon bulat jadi melon kotak atau apa, atau warnanya apa lagi gitu. Itu perlu inovasi gitu. Inovasi dan pemanfaatan teknologi yang ada untuk mewujudkan pertanian di Kabupaten Banyumas ini menjadi lebih maju lagi. Pak Jaka terima kasih, Pak Wartiman selamat bersama dengan para petani yang ada di Kabupaten Banyumas untuk semua bantuan-bantuannya, semoga bisa bermanfaat dan juga bisa mewujudkan pertanian di Kabupaten Banyumas lebih jaya lagi ya Pak ya. Pemirsa, setelah ini kita akan jalan kemana lagi bersama dengan Ibu Sinta, karena agenda hari ini masih ada beberapa yang akan dikunjungi bersama dengan Ibu Sinta. Petani Banyumas sejahtera. Usai dari kantor Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas, perjalanan kita bersama Ibu Sinta Laila berlanjut ke Menara Teratai Purwokerto untuk memberikan pendampingan terhadap korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh keluarganya sendiri. Sore ini kita ke Menara Teratai atau yang disebut Menara Pandang di Kabupaten Banyumas. Ini salah satu menara ikoniknya kota Banyumas. Sebagai seorang perempuan, beliau merasa iba dan marah. Bagaimana keluarga yang harusnya menjaga keamanan seorang wanita justru menjadi pelaku kejahatan seksual. Anggota Komisi E DPRD Jateng ini berharap para pelaku kejahatan seksual diberikan hukuman seberat-beratnya. Beliau berharap kejadian tersebut tidak kembali terjadi di Kabupaten Banyumas. Pemirsa, saat ini kita masih bersama dengan Ibu Sinta dan juga di kegiatan hari ini kita akan berbincang lebih jauh lagi. Bu Sinta, kita saat ini diajak kemana ini Bu? Saya ajak Mas Imsak dan tim itu ketemu dengan salah satu orang yang dekat dengan saya, dekat dengan masyarakat, dekat dengan perempuan, dekat dengan anak-anak. Beliau ini juga aktivis perempuan. Beliau namanya Bu Rahayu, kebetulan Bu Kades Panteran. Ya, Bu Rahayu, apa kabar Ibu? Baik, ini di sela aktivitas yang cukup padat, penyempatan kita untuk bisa diskusi hari ini dan juga sharing kepada pemirsa yang ada di rumah ya. Nah, ini kan ada di Komisi E. Komisi E agar pemirsa juga tahu, salah satunya juga melakukan pendampingan, pemberdayaan kepada perempuan ya Bu? Ya, alhamdulillah salah satu mitra dari Komisi E itu kita ada di perlindungan anak dan perempuan, intinya begitu Mas. Oleh karena itu, saya kebetulan dapurnya Banyumas Cilacap, itu saya bertemu dengan salah satu ibu kades, kemudian beliau menceritakan ada salah satu warganya yang terkena ataupun korban kekerasan seksual dan itu masih di bawah umur. Jadi kita sekarang sedang concern untuk bisa membantu, mendampingi, kemudian juga mensupport, mencari solusi terbaik supaya kondisi mentalnya, psikisnya itu bisa pulih, kemudian bisa semangat, kemudian juga bisa menyelesaikan pendidikannya karena
ceritanya ijazahnya ini juga dibakar ya, bukan ya? Dibakar oleh orang tuanya. Dan ini orang tuanya, bapak ibunya sudah berpisah, kemudian ibunya menikah lagi, dan ini terjadi, menurut cerita dari korban, terjadi kekerasan seksual dari bapak tirinya, kemudian diancam supaya mengikuti kemauannya. Kalau mengikuti katanya nanti akan dibiayain, akan dibelikan ini dan itu, tapi anaknya tidak mau. Kemudian terjadi sesuatu lagi, kemudian dibakar jasanya, kemudian terjadi perebutan ya Bu Kades ya. Ini beliaunya yang lebih detail. Kemudian beliau bercerita kepada saya, dan saya sampai hari ini akan mengawal, akan mendampingi. Kemudian kalau ada persoalan ijazah, saya juga dengan Bu Kades itu akan ke sekolah untuk sekolah bisa mengeluarkan ijazahnya kembali. Kemudian juga bisa meneruskan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi. Dan yang pasti pemirsa, bukan hanya sekedar di atas kertas saja, tapi juga melakukan pendampingan itu secara terperinci dan juga turun langsung mendapatkan informasi dan mendampingi sampai dengan menemukan titik terang begitu ya, Ibu. Kami tidak sendiri, Mas Imsak. Saya bekerja sama dengan Bu Kades, kemudian kita juga ke pihak yang berwenang, Polres tentunya, kemudian juga ke KPAI, di mana ini kan masuk kepada anak yang masih di bawah umur. Jadi menurut Undang-Undang 35 tahun 2014 itu kan perlindungan kepada anak itu ada hukumnya gitu, ada pidananya gitu. Iya. Tapi kalau kita melihat ini kan sebenarnya seperti fenomena gunung es gitu ya, kasus kekerasan seksual untuk anak-anak di bawah umur ini sebenarnya marak terjadi sekeliling kita, tapi tidak membuat aware dan juga terbuka mata dan telinga kita. Hanya beberapa pihak saja yang aware tentang itu. Fenomenanya seperti gunung es. Bagaimana Bu Rahayu? Betulkah semacam itu? Sebetulnya memang betul ya. Jadi selama ini ketika terjadi kekerasan seksual terhadap anak, kekerasan terhadap ibu rumah tangga itu sepertinya seperti apa ya, seperti kayak di peti eskan ya, jadi tidak pernah selesai ya, ujung-ujungnya nanti hilang kasusnya, ujung-ujungnya hilang. Jadi kita sebetulnya di sini tuh kita prihatin karena sebetulnya ini hanyalah salah satu yang muncul, tapi sebetulnya banyak sekali anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual tetapi tidak terekspos karena mereka takut, kadang mereka juga mendapat intimidasi. Secara ekonomi juga kurang. Secara ekonomi juga kurang ya. Mohon maaf, jadi secara ekonomi itu di bawah garis gitu. Jadi mereka takut nanti kalau harus berurusan dengan hukum, nanti di pengadilan bagaimana, nanti di kepolisian sekolahnya seperti apa. Terus kemudian yang paling saya garis bawahi adalah intimidasi. Biasanya intimidasi. Jadi mereka itu tidak mendapatkan respon yang positif di lingkungannya. Tapi justru mereka seperti disudutkan gitu. Mereka dipandang sebelah mata. Jadi sebetulnya banyak sekali korban kekerasan seksual. Jadi kita sih berharap nanti ke depannya itu kita semuanya itu saling bergandengan tangan, kemudian kita juga ada support ya, ada respon yang positif untuk anak-anak korban pelecehan seksual. Oke, lalu langkah apa yang semestinya masyarakat dan juga orang ketika melihat di sekelilingnya ini memang ada sexual abuse yang dialami oleh dirinya sendiri atau juga oleh orang-orang yang di sekeliling kita, Bu. Sementara dari aktivis itu kan sebenarnya sudah banyak gitu ya, memberikan fasilitas, tapi tentu ini kan tidak bisa menjangkau ke semuanya. Program-program bagaimana sinergi bersama dengan aktivis, Bu? Saya dulu ya. Boleh. Kalau menurut saya memang harus ada edukasi yang aktif ya Mas ya, dari pemerintah mengenai hukum.
Kemudian semua itu terjadi kan karena faktor ekonomi juga ya Bu ya. SDM. Kekhawatiran ataupun ketakutan itu kan karena ekonomi yang rendah. Otomatis pemerintah juga memberikan banyak-banyak memberikan support, baik itu pelatihan-pelatihan keterampilan yang bisa untuk mata pencaharian dari para perempuan-perempuan, sehingga dia bisa menjadi wanita yang mandiri, kemudian wanita yang tahu bagaimana dia bisa menjaga dirinya, bagaimana dia bisa membawa dirinya sehingga dia bisa tidak dianggap sebelah mata oleh orang-orang yang Ya pelaku juga. pelaku-pelaku yang dalam kata tanda kutip itu punya maksud tidak baik lah. Bu Rahayu bagaimana? Ya saya sih berharap di kemudian hari ketika ada korban pelecehan seksual atau kekerasan apapun itu kita punya wadah ya. Kalau bisa di setiap kecamatan atau di setiap kita punya wadah yang siaga ketika ada laporan kita respon gitu. Karena sebetulnya sekali lagi saya katakan sebetulnya banyak sekali korban seperti ini tuh sebanyak. Cuma karena SDM, terus kemudian kadang lingkungan yang tidak support ya. Terus kemudian dibiarkan begitu saja. Nah, ini akan menjadikan pembenaran di kemudian hari. Jadi pembiaran yang akan menjadikan pembenaran di kemudian hari. Yes, tentu ini kita tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa ego sektoral yang diunggulkan, tapi kita harus bisa gerak bersama, kolaborasi bersama untuk speak up, untuk menyampaikan. Kalau si korban tidak berani untuk menyampaikan sendiri, so orang-orang yang ada di sekeliling kita juga harus berani untuk menyampaikan, karena ada wadah-wadah yang turut mewadahi itu, memberikan fasilitas dan juga pendampingan itu, seperti di Komisi E yang saat ini juga bersama dengan Ibu Sinta. Akhirnya total sudah kebersamaan kita hari ini mengikuti kegiatan dari Ibu Sinta Laila SHMH. Beliau adalah anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan total sudah kebersamaan kita bersama dengan Ibu Sinta Laila SHMH dari Banyumas. Kita akan bertemu lagi dalam Proaktif selanjutnya. Saya Imsyak.